Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat tanggal 6 Mei tahun 2022. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 20. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya, ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya, ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, "Ananias." Jawabnya, "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu." Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus
yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga, seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga, ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 6 ayat 52 sampai 59. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, "Bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Ekaristi sumber hidup kita. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ada seorang anak, namanya Paulus. Dia terlahir sebagai anak yang memiliki kelainan ginjal, sehingga harus dioperasi, padahal keluarganya itu sangat merindukan kehadiran seorang anak. Setelah lebih dari 10 tahun menikah, Pasutri Minto dan Yanti berusaha mencari jalan untuk bisa memiliki anak. Ketika berita kehamilan tiba, Pasutri Minto dan Yanti sangat bergembira. Tetapi keduanya menjadi sedih ketika dokter mengatakan bahwa Paulus anak mereka
memiliki kelainan ginjal dan harus dioperasi. Ini berarti apabila ginjal Paulus diangkat, harus ada orang lain yang menyumbang ginjalnya untuk Paulus. Minto dan Yanti berada pada pilihan yang sulit. Dengan air mata berlinang, Yanti berkata, "Paulus berasal dari kandunganku, dan aku akan memberikan hidup dan umur panjang baginya." Yanti pun memberikan satu ginjalnya untuk anaknya. Minto juga berkata, "Dia adalah darah dagingku, maka aku pun mau membuat Paulus berumur panjang." Minto sang ayah juga menyumbang satu ginjalnya untuk Paulus. Ketiga-tiganya sama-sama dioperasi dan semuanya berhasil. Paulus hidup, sehat, dan bahagia karena ginjal kedua orang tuanya. Saudara-saudariku terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus menutup pewahyuan dirinya sebagai roti hidup dengan menegaskan bahwa roti itu adalah tubuh atau dagingnya sebagai makanan yang memberi hidup yang kekal. Tidak gampang memahami ajaran Yesus ini, tetapi Yesus menegaskan bahwa barang siapa makan tubuhnya dan minum darahnya, ia tinggal dalam Dia dan Dia tinggal di dalamnya. Sebagai orang Katolik, kita mengimani itu ajaran tentang Ekaristi. Semoga cerita di atas mempermudah kita dalam memahami ajaran Yesus sebagai roti hidup ini. Saudara-saudari terkasih, pada suatu kesempatan, orang bertanya kepada Santa Teresa Kalkuta, "Dari manakah para suster di biara Anda memperoleh kegembiraan dan kekuatan untuk melakukan pelayanan pada kaum miskin?" Jawab Santa Teresa, "Dari Ekaristi." Ekaristi berisi sesuatu yang lebih dari sekedar sikap menerima. Ekaristi juga berisi kepuasan untuk kelaparan akan Kristus. Yesus berkata, "Datanglah kepadaku." Dia lapar akan jiwa-jiwa. Karena itu, kita jangan memisahkan hidup kita dari Ekaristi. Saat kita memisahkan hidup dari Ekaristi, sesuatu dalam hidup kita akan hancur. Ekaristi adalah saat yang indah di mana manusia datang dan bersatu dengan Tuhan. Semoga demikian. Amin.